Oke, kita bahas lagi mengenai transfer update yang terjadi di akhir-akhir ini karena saya sudah 4 hari ya nggak buat video. Jadi saya ingin bahas dari Persija Jakarta dulu yang resmi mengumumkan kedatangan Thomas Doll ya sebagai pelatih barunya di musim depan. Jadi ketika saya sudah membuka histori kepelatihannya, ini Thomas Doll pernah melatih Hamburg tahun 2004, lalu Dortmund di 2007, lalu ada Hannover juga di 2019 dan sebelum ini melatih Apoel Nicosia sampai Desember 2019. Artinya secara pengalaman pelatih Thomas Doll ini sangat luar biasa, tidak perlu diragukan lagi dan ini justru pindah ke Persija Jakarta artinya ini sangat luar biasa manajemen Persija Jakarta bisa mendatangkan Thomas Doll. Tapi yang saya ingin respon atau tanggapi adalah apakah Thomas Doll bisa memberikan jaminan untuk Persija Jakarta bersaing ke papan atas kembali lagi di musim depan? Bukannya saya pesimis atau apa enggak, tapi kalau kita melihat di musim kemarin ya, ketika Angelo Alessio menjadi pelatih Persija Jakarta, ini justru tidak memberikan kan hasil positif yang bagus ya untuk Persija Jakarta di bawah Angelo Alessio. Apakah memang Angelo Alessio yang jelek atau memang strateginya yang tidak bisa diterapkan untuk para pemain Persija? Ini yang menjadi pertanyaan saya untuk saat ini. Karena kalau kita lihat Angelo Alessio pengalamannya pun juga cukup bagus, pernah menjadi asistennya Conte di Juventus. Ya, tapi justru tidak memberikan hasil yang positif dan akhirnya memang Angelo Alessio diberhentikan. Artinya dengan kedatangan Thomas Doll, yang saya ingin lihat apakah memang strategi dari Thomas Doll ini bisa diterapkan atau dipahami oleh para pemain Persija Jakarta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah strategi Thomas Doll yang biasanya melatih di tim Eropa lah ya katakan, bisa cocok dengan permainan di tim-tim Liga Indonesia atau di BRI Liga Indonesia gitu. Ya, apakah cocok? Nah, ini yang menjadi dua pertanyaan yang saya pengen lihat Thomas Doll bersama Persija Jakarta di musim depan. Dan harapan saya ya tentunya Thomas Doll bisa memberikan strategi yang cukup bagus, yang mudah diterima oleh para pemain Persija Jakarta dan juga strateginya sangat cocok untuk bermain di Liga 1 ya. Itu harapan saya. Tapi yang menjadi pertanyaan ya itu tadi dua. Ya, dari masalah strategi dan gaya permainan dari Thomas Doll apakah sesuai untuk Persija Jakarta dan persaingan di tim-tim Liga Indonesia. Itu harapan dan tanggapan saya untuk Thomas Doll ya. Lalu Persija Jakarta resmi tidak memperpanjang Marco Motta, lalu Ahmad Bustomi dan juga Nofri Setiawan. Ada pemain lainnya juga, tapi yang saya ingin fokuskan ketiga pemain ini. Kalau kita lihat Marco Motta usianya memang sudah tidak muda lagi dan ini kan pemain slot asing ya asal Italia. Artinya kepergian Marco Motta menurut saya tidak terlalu berdampak banget untuk kedalaman skuad dari Persija Jakarta. Karena di musim kemarin juga di akhir-akhir pertandingan sudah tidak menjadi pilihan utama lagi ya. Lalu untuk Ahmad Bustomi juga ini kan dibeli kalau nggak salah di pertengahan musim kemarin ya Januari. Artinya memang tidak memberikan kontribusi yang cukup bagus juga walaupun beberapa kali menjadi pemain pengganti. Dan tentunya kepergian Ahmad Bustomi juga menurut saya tidak terlalu memberikan pengaruh atau berdampak banget lah untuk kedalaman skuad Persija Jakarta. Tapi yang ingin saya lihat adalah kepergian Nofri Setiawan yang menurut saya justru malah mempengaruhi banget. Karena di musim lalu Nofri Setiawan ini penampilannya sangat konsisten dan sangat bagus ketika bermain di back kiri. Karena seringkali bermain di back kanan ya. Tapi yang saya lihat lebih bagusnya di back kiri natural posisinya. Tapi justru ini tidak diperpanjang karena kesepakatan kedua belah pihak. Jadi yang menurut saya paling berpengaruh adalah kepergian Nofri. Walaupun memang Persija Jakarta sudah mendatangkan Firza Andika. Tapi bagaimanapun Persija Jakarta harus mencari pemain pelapis ya untuk Rio di kanan atau Firza Andika di kiri. Ya, jadi itu aja menurut saya dari Persija Jakarta, kehilangan Nofri yang menurut saya kaget juga untuk saya sendiri karena penampilan cukup bagus ya di musim lalu. Tapi semoga Persija Jakarta bisa menemukan penggantinya dan Nofri Setiawan harusnya tidak susah untuk menemukan klub baru ya. Jadi kita tinggal tunggu Nofri Setiawan akan kemana. Lalu next dari Persebaya Surabaya ini yang resmi kedatangan Dandi Maulana juga. Dan juga ada tadi saya sudah baca ya, Persebaya Surabaya mendatangkan ini ya Salman. Jadi ada dua pemain baru yang datang ke Persebaya Surabaya, tapi
jujur saya tidak dapat menanggapi lebih lanjut karena untuk kedua pemain ini saya tidak terlalu paham cara permainannya bagaimana, tapi harapan saya semoga bisa memberikan kontribusi untuk Persebaya Surabaya. Lalu ada rumor juga dari Persebaya Surabaya, ini ada Igor Vidal ya, pemain Brasil, dan juga ada Rakic ya. Jadi ada rumor 2 pemain asing yang akan datang ke Persebaya Surabaya. Jadi ini Rakic yang saya lihat bersama tim sebelumnya juga cukup bagus, sempat digosipkan dengan PSM Makassar, tapi ini justru ada gosip ke Persebaya Surabaya. Jadi ini Rakic juga saya sudah bahas di video sebelumnya, ini pemain yang cukup bagus, mencari posisi bolanya sangat baik dan juga memiliki agresivitas gol yang cukup tinggi. Lalu untuk Igor Vidal, ini saya juga belum terlalu paham, ini pemain asing juga ya, bermain di Brasil, mungkin saya nggak terlalu paham, tapi intinya kalau Igor Vidal bisa datang ke Persebaya Surabaya, ini pemain asing ya, tentunya pastinya manajemen Persebaya Surabaya sudah melihat pemain-pemain ini yang akan dibeli sangat bagus ya. Dan tentunya Fraport adalah pembelian yang menurut saya kurang bagus. Jadi semoga untuk Igor Vidal tidak seperti Fraport ya nasibnya, itu harapan saya, seperti jika Igor Vidal memang resmi didatangkan ke Persebaya Surabaya. Jadi itu dari Persebaya Surabaya, rumor dan juga kepastian kedatangan 2 pemain. Lalu next kita bahas dari PSIS Semarang yang resmi kehilangan Welas Costa, tapi sebelumnya juga sudah kedatangan Fajar Setia ya, Fajar Setiajaya. Jadi untuk Fajar Setiajaya saya jujur belum mengerti permainannya bagaimana. Jadi intinya semoga bisa memberikan kontribusi untuk PSIS Semarang tentunya. Tapi untuk kehilangan Welas Costa ini juga mengagetkan untuk saya, karena Welas Costa pemain yang cukup bagus juga, bermain di sektor belakang bersama PSIS Semarang di musim lalu juga sering mencetak gol ya, dan juga kapten ya di PSIS Semarang. Semoga dengan kehilangan Welas Costa, PSIS Semarang bisa mencari pemain belakang lagi yang usianya juga matang seperti Welas Costa. Karena Welas Costa ini sangat berperan penting menjadi koordinator di lini belakang dari PSIS Semarang. Jadi artinya dengan kepergian Welas kan koordinator di belakang PSIS Semarang ini nggak ada ya. Ya semoga kedatangan penggantinya nanti untuk Welas Costa yang saya harapkan bisa usianya matang dan juga memiliki pengalaman yang cukup tinggi, bisa memimpin untuk koordinator di area belakang PSIS Semarang saat melakukan pertahanan. Ya itu harapan saya. Jadi semoga Welas Costa bisa menemukan tim barunya, apakah akan kembali ke Brasil atau akan direkrut di tim Liga Indonesia, kita tinggal tunggu. Lalu kita ke Rans Cilegon. Ini Rans Cilegon memulai gebrakan-gebrakan secara perlahan. Jadi ada Arif Satria dan juga Adi Setiawan, ini 2 pemain yang sebelumnya membela Persebaya Surabaya. Secara pengalamannya tidak perlu diragukan lagi karena membawa Persebaya Surabaya di peringkat kelima ya, dan penampilan cukup bagus. Lalu yang ketiga adalah Arthur Bonai yang sebelumnya membela Bayangkara. Ini Bayangkara juga peringkat 3 ya, terakhir finishnya. Artinya dengan 3 pemain yang cukup berpengalaman bermain di Liga Indonesia, ini menjadi modal utama untuk kedalaman skuad Rans Cilegon yang semakin naik, semakin kuat pastinya. Jadi harapan saya semoga dengan kedatangan pemain dari 3 pemain yang cukup penting menurut saya di lini belakang, karena Arthur Bonai ini bisa menjadi pemain gelandang bertahan atau pemain belakang. Artinya Rans Cilegon tinggal mencari pemain depan yang lebih matang lagi ya, setelah kemarin kedatangan David Lali juga. Ya, jadi Rans Cilegon ini sangat bagus untuk kedalaman skuad, pastinya naik kekuatannya. Lalu kita ke Boa Salosa yang resmi tidak memiliki tim ya, ini karena tidak melakukan perpanjangan kontrak bersama Borneo ya, kesepakatan kedua belah pihak. Dan Boa Salosa kabarnya akan ke Rans Cilegon juga, dan juga ada gosip balik ke Persipura Jayapura. Jadi tanggapan saya untuk Boa Salosa di luar dari saya support dari Persipura Jayapura ya, fans dari Persipura Jayapura, tapi harapan saya Boa Salosa lebih cocok untuk kembali ke Persipura Jayapura. Kenapa? Yang pertama karena usia Boa Salosa memang sudah tidak muda lagi, secara kematangan pasti sudah menurun, karena memang di musim lalu bersama Borneo Boa Salosa juga bukan menjadi pemain inti ya, tapi pemain substitution, pemain pengganti. Jadi menurut saya dengan pindah ke Persipura Jayapura ini lebih bagus lagi, karena Boa Salosa ini tidak perlu adaptasi dari nol lagi. Secara chemistry, secara permainan dengan Persipura Jayapura, Boa Salosa sudah paham. Dan dengan usia yang sudah tidak matang lagi, bermain di Liga 2, artinya untuk masalah levelnya kan pasti turun ya, turun level ke Liga 2. Ini harusnya Boa Salosa tetap masih
cocok lah untuk bermain di Liga 2 bersama Persipura Jayapura. Ini menurut tanggapan saya, ketimbang Rans Cilegon yang kita tahu bahwa Rans Cilegon ini kan baru promosi ke Liga 1 dan Boa Salosa bermain di Liga 1 lagi dan beradaptasi dari nol lagi bersama Rans Cilegon. Dan tidak ada kepastian apakah Boa Salosa akan menjadi pemain inti atau seperti di Borneo pemain cadangan jika kembali ke Rans Cilegon. Jadi ini semoga keputusan untuk Boa Salosa bisa dipikirkan secara matang untuk positif dan negatifnya ya. Jadi kita tinggal tunggu Boa Salosa akan kemana. Tapi harapan saya semoga bisa ke Persipura Jayapura ya, karena lebih cocok menurut saya. Lalu next kita bahas dari PSM Makassar yang resmi memperpanjang kontrak M. Arfan. Ini pemain yang cukup bagus, M. Arfan. Saya sudah berapa kali lihat PSM Makassar, luar biasa, permainannya konsisten. Jadi ini sangat bagus untuk manajemen PSM Makassar langsung memagari ya untuk M. Arfan agar tidak kemana-mana. Lalu Persita Tangerang ini M. Toha juga diperpanjang. M. Toha penampilan cukup bagus, bermain di sayap kiri atau sayap kanan ya. Berapa kali sih di sayap kanan ya. Ini cukup bagus juga, jadi manajemen Persita Tangerang tidak ingin kehilangan M. Toha ya. Jadi cukup bagus. Lalu ada rumor Irsad Maulana, pemain dari Persita Tangerang, rumornya akan ke Arema ya. Ini masih rumor, tapi kita tinggal tunggu. Lalu dari Arema Malang juga ingin mendatangkan Saiful Anwar ya dari Persita. Jadi dua pemain dari Persita Tangerang menjadi incaran Arema Malang ya. Jadi kita tinggal tunggu apakah berhasil didatangkan apa enggak. Lalu siapa lagi yang saya ingin bahas? Barito Putra ya. Barito Putra ini resmi kedatangan Monim yang sebelumnya mendukung Persipura Jayapura. Jadi center back dari Barito Putra tentunya lebih kuat lagi karena Monim juga bermain cukup bagus ya di Persipura Jayapura. Lalu gosipnya juga ada Todd Ferre ya yang sudah tinggal menunggu peresmiannya aja karena sudah ada video yang beredar bahwa Todd Ferre sudah melakukan tes medis ya bersama Barito Putra. Lalu Barito Putra juga menunjuk pelatih baru ya, Dejan Antonik. Saya sudah melihat berapa kali Dejan Antonik juga saat membela PSS Sleman ya kalau nggak salah di putaran pertama sebelum diberhentikan. Saya sudah melihat ini pelatih yang cukup bagus juga. Cuma berapa kali memang yang saya lihat kekurangannya ini untuk power mencetak gol dari Dejan Antonik untuk kepelatihannya. Jadi semoga bersama Barito Putra dengan pemain yang saya kira Barito Putra kan di lini depannya cukup bagus ya. Jadi semoga bisa mempertajam lagi lah untuk mencetak golnya ya. Untuk masalah pertahanan sih di bawah dari Dejan Antonik cukup bagus. Tapi tinggal untuk power mencetak gol dari Dejan Antonik yang saya lihat di musim kemarin masih sedikit minim. Ya harapan saya bersama Barito Putra semoga bisa menemukan ritme permainannya dan cocok. Jadi itu aja mungkin yang saya bisa bagikan kepada kalian karena tidak ada berita lagi ya yang cukup penting. Jadi paling itu aja, nanti kita tinggal tunggu ya untuk kepastian selanjutnya. Oh ya terakhir dari Persib Bandung yang resmi memperpanjang ini ya Ahmad Jufrianto dan juga Iqbal Nevo. Kita tahu bahwa dua center back ini cukup penting juga walaupun Ahmad Jufrianto usianya sudah 35 tahun dan Iqbal Nevo juga sama ya kalau nggak salah usianya sudah 30 tahun ke atas ya. Tapi kalau boleh dibilang Iqbal Nevo menjadi pemain inti juga ya bersama Kuipers di musim depan. Tapi kalau Ahmad Jufrianto ini juga bisa menjadi opsi jika salah satu Iqbal Nevo atau Kuipers tidak dapat dimainkan ya. Jadi perpanjangan kontrak Ahmad Jufrianto menurut saya sangat tepat ya. Walaupun usianya sudah tidak matang, tapi untuk dijadikan sebagai pemain pengganti substitution itu nggak masalah ya. Ini perpanjangan kontrak yang cukup bagus. Jadi itu aja ya berita yang aku bisa berikan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat dan nanti kita bahas jika ada transfer yang menarik lagi di video berikutnya ya. See you.